merupakan bisnis yang menarik. Nah, tapi karena pembiruannya dibayar, kemudian adanya monopoli, nah ini mereka tidak jeli. Nah, kemudian diciptakan ada satu kewajiban yayasan. Nah, sedangkan yayasan ini diciptakan asal-asalan, kong kali kong. Nah, sehingga pemitra yang ingin mendapatkan keuntungan 6 juta itu rela berbagi 500 pack per pack ya, 500 perak. Bahkan ada yang 1000. Makanya minta pada jaksa. Seluruh yayasan SPPG ya, yang wajib, yang meminta bagian 1000 perak ataupun 500 itu diproses. Itu uangnya kemana? Itu kan hanya yayasan-yayasan bodong, yayasan-yayasan yang bukan untuk manfaat seperti yang diharapkan sesuai dengan undang-undang, bukan manfaat rakyat, tapi buat pribadi orang pemilik surat notaris yang resmi, yang seolah-olah adalah judulnya yayasan, bahkan yayasan-yayasan bisa memiliki sampai 20 sampai 25 SPPG. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Nah, itu ditunjuk oleh yayasan dimiliki oleh ketua maupun wakil ketua MBG. Sehingga mereka dari akumulasi seluruh dana bisa menghasilkan miliaran per hari. Nah, ketika tidak bermasalah, mereka menganggap itu biasa, itu fair. Tapi mereka tidak sadar mereka adalah pejabat negara, adalah pegawai negeri yang diharamkan atau ada ancaman pidana yang berat jika melakukan hal itu namanya korupsi. Nah, ini yang lupa dilakukan oleh seorang jenderal yang bernama Sony, ya, yang mendapat penghargaan bintang, kemudian dia menikmati uang itu, gitu. Dan memang ini sudah terbuka terang-terangan. Bahkan dia menurut jenderal-jenderal di situ, Sony ini adalah orang yang katanya membangun IT. Jadi kalau nggak ada dia, rusaknya MBG, bisa diapa, bisa diacak-acak. Nah, di sini saya membuktikan ternyata dia ditahan, ternyata dia ditangkap. Nah, menurut saya dia kan udah bukan polisi lagi. Ya, tapi ini merupakan satu pencontohan citra. Apakah setelah dia, harusnya dia dicari aja polisi yang aktif, jadi jangan polisi yang pensiun. Nah, kalau dia yang pensiun nanti dia nggak mikir lagi untuk menjaga korps bayangkaranya gitu. Oleh karena itu untunglah cepat-cepat dia untuk disingkirkan dan diproses hukum. Kalau perlu hartanya dimiskinkan, kemudian diambilkan karena ini negara kita dalam keadaan tidak baik-baik saja dari ekonomi, dan itu menutup kemungkinan akan terjadi seperti beberapa vonis hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Bang, ini kan juga tadi berarti secara tidak langsung sebelum ada penangkapan ini, Bang Farhan juga sebenarnya sudah menakar itu, sekiranya mungkin sudah ada perkiraan atau pandangan bahwa saya termasuk orang yang sudah melaporkan mereka semua. Oke. Mungkin atas dasar apa Abang? Karena kasihan Pak Prabowo sudah mau meniatkan menggratiskan makanan semasa Indonesia dengan nilai makanan cuma 15.000 dengan operasional. Dicibir tiap hari, diejek-ejek tiap hari, tapi koruptor tikusnya itu adalah orang-orang yang diberi jabatan tinggi yang memanfaatkan hal itu gitu. Masih banyak di negeri ini ya, saya bisa membantu Pak Presiden untuk mencari orang-orang terbaik, orang-orang yang tidak. Kalau perlu orang-orang itu disumpah pocong, dari itu kan saya katakan, disumpah pocong itu semua pejabat-pejabat. Kalau mereka masih korupsi di luar gaji, mereka tidak akan diberi kesehatan dan kehidupan. Hidupnya itu lebih baik mati daripada dia hanya berbohong ataupun korupsi. Itu yang saya tawarkan. Nah, jadi kalau hanya sumpah-sumpah biasa, petugas MBG itu harus sumpah pocong. Termasuk juga pemilik-pemilik dapur. Ya, bahwa mereka juga harus menikmati, jangan ya kalau sudah dapat uang dari operasional atau 2.000, ya jangan juga mengecil-kecilkan dagingnya, jangan juga membagi-bagi, jangan juga telurnya atau udangnya atau apanya dipersedikit gitu, sehingga merugikan penerima manfaat. Sebenarnya bisnis MBG ini sangat bagus dan kita dukung. Cuman jangan sampai satu orang memiliki lebih dari 5 minimal maksimal 3 dapur boleh lah, masih 10.000 atau 4. Tapi kalau udah punya 20 sampai 100 dapur, itu bukan ekonomi, tapi itu rampok. Itu rampok. Kenapa? Tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Ini kan untuk kesejahteraan gitu. Ya kalau perlu harusnya bank memodalin untuk titik-titik, ya tidak usah orang kaya banget, tapi orang yang baik, orang yang jujur di daerah situ, yang bisa berbagi dengan masyarakat, berjuang untuk masyarakat, dan sering melakukan aktivitas sosial, sehingga walaupun dia untung, tetap dibagikan kembali kepada masyarakat. Bang,
Berarti dalam arti dengan 3 orang ini yang ikut perannya cukup besar adalah Pak Sony. Kalau menurut Abang sendiri. Ya, Sony paling besar. Pertama dia polisi. Kedua dia menguasai IT di situ. Dia membangun dari awal, dari nol. Nah, ketiga ya kalau Pak Dadan ini ngikut-ngikut dia aja. Ya kan? Dia kan orang akademisi, nggak sampai ke situ otaknya. Kalau Dadan ini paling iya-iya aja gitu. Tapi yang jelas dulu pernah muncul kalau yayasannya asal pakai yayasannya Pak Dadan bisa. Jadi mungkin dia punya ribuan gitu. Kalau satu hari dia terima 6 juta, dia ngambil 2 juta, 2 juta kali 1.000 udah 2 miliar. 2 miliar. Nah, sedangkan SPP ini ada berapa? Ada 19.000. Nah, kalau satu dia dapat 1 juta, 19 miliar satu hari. Kecil itu 1 miliar. Itu mungkin dari transaksi lewat transaksi elektronik antar bank, tapi belum tunai kan? Ya. Nah, belum pembelian detik. putrai, belum lagi mobil, pengadaan itu. Padahal tanpa itu ada juga calo-calonya minta bayarnya 50 juta per mobil. Jadi seolah-olah supaya cepat dapatnya kan gitu. Gitu. Oke. Terakhir Bang, mungkin ada pesannya sih Bang dari Abang atau mungkin support dari buat gabungnya sudah. Pokoknya apa yang ditanam itu yang dipetik. Malu kan? Sony kan habis dapat penghargaan, tiba-tiba harus pakai baju pink gitu. Betul kan? Tidak ada lagi dedikasi dia, integritasnya udah dipertaruhkan di sini. Tapi yang jelas, orang-orang yang sebuat salah ini pasti ada rekam jejaknya, pasti pernah berbuat salah dulu. Nah, makanya ke depan harus cari orang-orang yang betul-betul yang terbaik. Kalau perlu yang bisa disumpah pocong untuk tidak korupsi. Kalau tidak mau sumpah pocong, saya nggak percaya. Apa perlu Bang harus pakai sumpah pocong? Harus. Terserah lah. Kalau dia udah sumpah pocong, saya silakan dia korupsi. Paling 5 hari sebulan udah mati semua 1 turunan dia, 7 turunan. Betul nggak? Gimana Mbak Usi? Sepakat. Sebenarnya MBG ini sepakat apa yang dibilang sama Bang Farhad Abbas semuanya. Intinya dalam program ini sih kita butuh evaluasi ulang ya kan? Pengawasan, evaluasi itu yang paling terpenting sehingga program dari Pak Prabowo ini berjalan dengan sesuai dengan tujuan mulia loh ini. Iya. Itu sih poinnya. Dengan penangkapan ini jelasin dulu, penangkapan ini setuju nggak? Setuju. Karena untuk memperbaiki lagi kepercayaan dari masyarakat. Gitu Bang. Hukuman berapa yang pantas? Yang pantas, ya seberat-beratnya lah. Saya yakin kita punya jaksa agung yang keren, mantap. Menurut Kakak melihat kinerja dari jaksa agung yang tiba-tiba saya treatment, tiba-tiba sudah ada penangkapan PSK dan penangkapan juga penggeledahan juga ya di kantor pusat gitu, ini gimana? Ya bagus ya, artinya di sini orang-orang yang sudah ditandain nggak siap-siap dulu gitu kan, sangat bagus. Mungkin Kakak juga ada pesan nggak sih untuk program ini kan MBG sendiri kan masih tetap berjalan ya. Walaupun pusatnya sendiri sudah ditangkap para koruptor ini ya gitu. Mungkin untuk Kakak sendiri untuk nanti kedepannya program MBG seperti apa sih? Program MBG ini ya itu tadi, sebetulnya kalau berjalan sesuai dengan tujuannya dari awal, pengawasannya juga diperketat, dievaluasi, dan tidak ada orang yang segelintir orang hanya memanfaatkan kondisi situasi, ini akan lebih baik. Jadi pengawasan dan evaluasi yang sudah berjalan ini seperti itu. Oke,